Kami adalah bilangan orang-orang yang terus setia kepada Engkau Tuhan, beribadah, berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan seluruh ibadah doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, bahkan hamba-Mu yang dipersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, memberkati dan mengurapi, sampaikan Tuhan pesan-pesan ilahi supaya setiap kami diberkati Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biar ibadah ini jadi nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara puji Tuhan, silakan untuk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Satu hal yang kami pegang bahwa 2-3 orang berkumpul di tempat ini Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan berjanji Engkau hadir ketika di kumpulan itu Tuhan. Ada orang-orang yang memuji Tuhan, ada orang-orang yang membicarakan tentang anugerah Tuhan, ada orang-orang yang terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
kami Yesus Kristus, terima kasih penyataan-Mu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan, terima kasih dengan terima kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami Tuhan. Inilah tujuan hati kami Tuhan. Kami rindu memuliakan puji nama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami, sucikan, kuduskan semua salah masalah kami dalam nama-Mu Tuhan. Kami rindu dekat-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan, memuji nama-Mu yang bertata di atas puji-pujian. Dan kami rindu Tuhan mendengarkan apa menjadi sini. Kami percaya Tuhan, ketika firman ditabur, firman itu bekerja, firman itu bertumbuh berakar di setiap hati kami berbuat untuk semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ketika kami pulang lagi berbeda akan datang, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan perpasan, kami pulang dengan pemulihan, kami pulang dengan kekuatan dari saksi dan perkataan kami berbicara melalui hamba-Mu. Terus kami semua kuasa darah-Mu, kami siap mendengarkan isi hati-Mu, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Apapun kita ada saat ini, kita ada semuanya karena kemurahan dan tangan Tuhan. Begitu, walaupun saat ini beberapa jemaah yang hadir, tapi kita percaya 2-3 orang yang hadir pun di situ kita akan mengundang Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan dengan temanya ya, kuasa pujian dan penyembahan. Kuasa pujian dan penyembahan. Seringkali kita memuji Tuhan, seringkali menyembah Tuhan. Kenapa? Kalau di gereja ya, sebelum firman Tuhan ada puji-pujian, ada penyembahan-penyembahan. Kenapa? Kita akan bahas selalu dalam gereja identik dengan pujian, identik dengan penyembahan. Setelah itu firman. Selalu, kenapa sih kok gereja itu selalu pujian penyembahan? Kita dari sekolah minggu pun selalu diajari memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kita akan bahas bagaimana kuasa pujian dan penyembahan. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Di atasnya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan kita kudus, Tuhan kita bersemayam di atas puji-pujian. Apa sih artinya pujian? Kalau kita lihat, apa sih artinya pujian? Pujian dan penyembahan dalam Kristenan adalah ekspresi iman. Pujian penyembahan kita itu ekspresi iman. Sebesar apa iman kita? Dilihat dari ekspresi kita ketika kita memuji-muji Tuhan. Ada orang yang memuji Tuhan loyo, begini. Tapi ada orang yang memuji Tuhan begitu bersemangat. Puji-pujian adalah ekspresi iman kita. Sebesar apa iman kita, itulah yang kita akan lihat terekspresi dalam pujian kita. Dan pujian dan penyembahan adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan istri kita, dekat dengan anak kita, kita cium-cium anak kita, kita pangku, kita peluk. Begitu juga untuk dekat dengan Tuhan kita. Apa yang kita lakukan? Memuliakan, memuji Tuhan. Jadi pujian penyembahan adalah ekspresi iman dan komunikasi dan hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang dilakukan dengan hati yang tulus, sepenuh jiwa dan dalam kebenaran. Pujian menggambarkan tindakan seperti bersorak-sorai, mengangkat tangan, memainkan alat musik, ya, menggunakan pujian adalah mengungkapkan sukacita kita yang tinggi terhadap Tuhan. Barusan kita memuji Tuhan, kita tepuk tangan, ya, kita mengangkat. Kadang-kadang ketika memuji, air mata keluar. Itu artinya apa? Ungkapan sukacita yang tinggi terhadap Tuhan. Kalau kita mau sukacita, ya, memuji Tuhan. Lanjut. Sedangkan penyembahan lebih dalam daripada pujian, merupakan dialog. Ya, kalau penyembahan itu adalah dialog intim dan pengungkapan kasih kepada Tuhan.
yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Pujian dan penyembahan. Kalau penyembahan lebih dalam lagi. Dalam penyembahan itu adalah ada dialog, mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan, ada pujian, ada penyembahan. Pujian adalah ungkapan iman. Kalau penyembahan lebih dalam lagi. Penyembahan merupakan dialog intim dan pengungkapan kasih pada Tuhan. Makanya yang tadi Yance lakukan, ada pujian, ada penyembahan. Selalu begitu. Ada lagu cepat, ada lagu yang menyembahan, lagu yang syahdu. Itulah pujian penyembahan. Penyembahan adalah sikap mental dan spiritual yang melibatkan seluruh keberadaan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita menyembah Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita menyembah. Maka ketika kita menyembah Tuhan, jangan main HP, fokus menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada orang ya, jemaat yang gua datang pada waktu firman aja deh. Kan biasa mulai jam 10, 10.30, setengah jam kan pujian penyembahan. Firman jam 10.30, gua datang telat aja lah 10.30. Itu salah total. Salah total. Karena pujian penyembahan adalah interaksi kita dengan tubuh, jiwa, dan roh. Penyembahan meliputi ada sikap tunduk, merendahkan diri, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seperti digambarkan dengan tindakan barak, bersujud, dan syabak, bersorak memuliakan nama Tuhan. Ya, lanjut lagi. Kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kuasa dalam pujian dan penyembahan menurut Alkitab mencakup beberapa aspek penting yang bermanfaat bagi kehidupan rohani dan pergumulan umat percaya. Jadi, ketika kita menyanyi, ketika kita memuliakan, memuji nama Tuhan, ada kuasa yang tak terlihat ketika kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Mengapa kita seringkali di dalam gereja selalu ada pujian penyembahan? Karena apa? Karena ada kuasa. Kita akan melihat kuasa apa ketika kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Yang pertama, kuasa yang menarik hadirat Tuhan. Ketika kita memuliakan, memuji Tuhan, artinya apa? Kita menarik hadirat Tuhan. Ada suasana sorga ketika kita memuliakan, memuji Tuhan. Pujian yang tulus mengundang Allah untuk hadir di tengah-tengah umatnya dan membawa kemuliaan surga, damai sejahtera, karena Allah bertata di atas puji-pujian. Ketika kita memuliakan, memuji Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan. Kalau orang percaya yang lain mengundang Tuhannya pakai apa? Pakai ayam, pakai samsang babi, pakai buah segala macam. Bagaimana kita? Kita ingin mengundang Tuhan kita, mudah. Pujian penyembahan. Mungkin kita di rumah nggak punya keyboard. Mungkin kita nggak bisa, nada kita fals. Tuhan tidak melihat alat musik. Tuhan tidak melihat merdu, tidak berbunyi. Tapi karena pujian penyembahan menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Walaupun kita fals, atau kadang kita memuji Tuhan bukan pujian yang keluar, tapi air mata dan ingus yang keluar. Tuhan bertata hadir di tengah-tengah ketika kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Ketika kita mengundang hadirat Tuhan, Tuhan hadir dan membawa kemuliaan surga. Ketika kita memuliakan, puji Tuhan, Tuhan hadir membawa kita damai sejahtera. Ingat, Allah bertata di atas pujian. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan hadir di atas puji-pujian Tuhan, ada suasana sorga, kemuliaan sorga, damai sejahtera.
Kita pada saat itu sakit, ada kuasa mujizat penyembuhan, ada mujizat pelepasan, ada mujizat kuasa adikodrati yang menyertai kita. Bayangkan hari ini, pagi ini, Tuhan hadir yang siap menyapa dan mendengar setiap doa kita dan siap bertindak menggenapi janjinya kepada kita, memberkati setiap kita. Itu kuasa pujian itu benar-benar luar biasa. Ya, makanya Saturday morning prayer dalam kesibukan, dalam waktu-waktu yang mungkin kurang tidur, saya usahakan untuk terus hadir. Dan terus saya berkoordinasi dengan teman-teman untuk tetap diadakan Saturday morning prayer. Beri kemuliaan bagi kita. Untuk apa? Biar ada kemuliaan Tuhan hadir. Ketika kemuliaan kehadiran Allah hadir, ada kemuliaan surga, ada penyembuhan, ada mukjizat yang bukan hanya buta melihat, tapi buta rohani kita yang bisa melihat kuasa Tuhan. Kadang-kadang bukan buta fisik, buta rohani kita. Kita tidak bisa melihat ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ketika kita datang ke sini, mungkin kita datang naik bajai, naik busway, naik gojek atau naik apa segala macam. Mata rohani yang kita melihat ada pasukan malaikat yang berkemah di setiap langkah kita. Mata rohani kita dijadikan oleh Tuhan. Karena apa? Hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat Tuhan membawa mukjizat. Ada peristiwa Paulus dan Silas. Pada saat itu Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Penjara enak gak? Gak ada hak asasi manusia. 2000 tahun yang lalu, sulit sukar, gak bisa dibesut, kemerdekaannya dirampas. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada saat itu? Kisah para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam. Tengah malamnya berapa? 12. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Walaupun Paulus pada saat sulit sukar, dia masih bisa memuji nama Tuhan. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Dia keadaan sulit, keadaan sukar, di dalam penjara, tapi dia tetap. Dia ubah hatinya daripada dia stres, daripada dia mikirin masalah, lebih baik dia memuji nama Tuhan. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Siapa yang buka pintu? Siapa yang melepas belenggu? Pintu itu dibuka berbentuk besi, kuncinya juga panjang. Belenggu yang kakinya ini diikat pakai bola besi. Siapa yang buka? Kuasa Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak dibelenggu oleh besi-besi, tapi kita dibelenggu oleh sakit penyakit, rumah tangga kita, ekonomi kita. Ketika kita memuji Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, lepas belenggu. Amin. Kuasa pujian mengundang hadirat Tuhan. Maka di Saturday morning prayer, walaupun kemarin saya sibuk kurang tidur, tetap hadir. Kita ingin memuliakan, memuji nama Tuhan. Kita mengundang hadirat Tuhan. Yang kedua adalah mengusir roh jahat. Pujian dapat mengusir roh jahat dan memberi kemenangan rohani. Kemenangan rohani, bukan kemenangan fisik saja, tapi kemenangan rohani. Tidak tahukah kita setiap hari kita bertarung dengan rohani? Mau curi? Enggak. Mau bohong? Apa mau jujur? Mau korupsi atau enggak korupsi? Mau nipu atau enggak? Mau datang ke gereja atau di rumah aja tidur pagi-pagi pakai 2 bantal guling, pakai selimut, enak kan?
Mau datang ke gereja atau mau main HP, main TikTok, itu kan enak kan? Itu peperangan rohani kita. Kita bisa menang melalui peperangan rohani kita. Kadang-kadang kan iblis bilang, ya udahlah jangan ke gereja lah, mendingan nonton TikTok aja di rumah. Ya, udahlah nonton TV aja lah. Tapi kita rohani kita, roh Allah yang ada dalam diri kita, jangan ke gereja aja, memuji Tuhan. Akhirnya ke gereja apa enggak? Enggak. Itu kalah dalam peperangan rohani. Tapi ketika kemenang dalam peperangan rohani, oke, sekarang saya ke gereja, sekarang saya menyembah Tuhan, menang peperangan rohani. Ada kisah Saul. Saul pada waktu itu dia dikuasai oleh roh kuasa gelap, roh iblis. Ketika ia dikuasai oleh roh iblis, timbul sakit penyakit Saul, simbol hati kedengkian dari Saul. Tapi ketika dia mendengarkan Daud yang mau main kecapi, tahu main kecapi? Main kecapi, lalu terjadilah kesembuhan. Karena apa? Karena ketika Daud bermain kecapi, ada kuasa Tuhan mengusir roh jahat. Berikutnya begitu Pak. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari dirinya. Undur karena apa? Pakai kemenyan? Pakai apa? Kembang 7 rupa? No. Dengan puji-pujian. Roh kuasa gelap tunduk. Belenggu kuasa gelap lepas karena puji-pujian. Jadi kalau ketika kita mengusir setan, ya, pakai apa? Jangan panggil pendeta, panggil yang bisa panggil. Haleluya. Dengan pujian kita, dengan kuasa kita, pujian kita, ya, karena roh kita memuji ada hadirat Tuhan. Roh ketika memuji itu ada kuasa untuk melepaskan, mengusir roh jahat. Ketika kita pindah rumah, punya toko baru, ketika kita mau peresmian misalnya suatu perusahaan, puji-pujian yang berkuasa melepaskan, mengusir roh jahat. Kalau kita lewat kuburan, jangan bilang numpang-numpang anak baru lewat, ya. Jangan aja memuji Tuhan, memuji Tuhan. Pada waktu Raja Daud bermain kecapi dan memuji di Tuhan di hadapan Raja Saul, maka roh jahat yang digapai Raja Saul ditaklukkan. Roh jahat takluk oleh kuasa puji-pujian. Betapa hebatnya kita memuji-muji Tuhan. Betapa kuasanya yang begitu berkuasa. Setan aja takut. Tapi ingat, kuasa gelap, setan, roh jahat bukan di sini, tapi adanya di sini kadang-kadang. Adanya di sini. Maka pikiran kita kadang-kadang pesimis, tawar hati, benci sama orang, ya, iri hati di sini. Supaya di sini tidak ada roh jahat, apa yang kita lakukan? Memuji Tuhan. Jadi jangan salahin setan sini. Bukan. Yang banyak tuh udah ada di sini. Di sini. Nih, di sini. Suka gosipin orang. Gosip, semakin gosip semakin sip. Makanya kita memuji Tuhan. Supaya apa? Roh jahat yang ada ini kita bersihkan, kita detok roh jahatnya, sehingga ada dilepaskan roh jahat. Kuasa ketiga, kuasa yang membawa kemenangan. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita juga bisa mengusir roh jahat. Dan ketika kita memuji Tuhan, dan pujian Tuhan itu sebagai senjata rohani. Kalau kita lihat lawan kita roh, yang kita hadapi juga dengan roh. Dan puji-pujian itu bisa membawa senjata rohani bagi kita.
Ya, senjata rohani yang memberikan kita kekuatan dan membawa pertolongan Tuhan. Kuasa pujian menjadi senjata rohani untuk membelenggu kuasa kegelapan sebagaimana Mazmur 149 6-9. Mazmur 149 6-9. Biarlah pengagungan pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Amin. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Puji-pujian dapat membelenggu kuasa kegelapan. Ada kisah contoh Raja Yosafat. Ketika itu Raja Yosafat harus berperang. Yosafat menguasai tanah Kanaan, Yehuda. Tapi di tanah Kanaan itu ada penduduk asli. Penduduk asli itu ya, salah duanya ada menama Moab dan Amon. Ketika Yosafat ingin berperang, kerajaan Amon, ya, Amon sama Moab itu besar sekali. Seperti Daud melawan Goliat. Jadi si Yosafatnya Daud, ya, Goliatnya si Amon sama Moab. Amon sendiri aja udah besar, apalagi Amon Moab gabung melawan Yosafat. Besar sekali. Di atas kata susah menang, ya, sulit menang. Tapi lihat, mungkin juga kita akan melihat, waduh, seolah-olah gua menghadapi persoalan yang besar, persoalan rumit, persoalan yang sulit untuk kita lakukan. Kita menghadapi tembok, sama seperti yang dialami sama Yosafat. Seolah-olah menghadapi lawan yang begitu besar, seperti Goliat, tembok besar. Wah, mungkin susah menang. Tapi apa yang lakukan Goliat? Kita lihat. Tawari 20 ayat 2 Tawari 20, sorry, 2 Tawari 20. 2 Tawari 20 ayat 1-3. 2 Tawari 20 ayat 1-3. Ayat 1-3. 2 Tawari 20 ayat 1-3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Menium. Moab, Amon, pasukan Menium. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Geni. Yosafat menjadi takut melihat musuh yang besar, melihat problem masalah yang besar, yang seolah-olah bertubi-tubi, yang seolah tiba-tiba. Semua orang masih jadi takut, hal yang luar. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan. Apa yang keputusan Yosafat? Mencari Tuhan yang menyerupai kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 18 sampai 22. Ketika menghadapi bangsa yang besar, kita menghadapi musuh yang besar, kita menghadapi suatu masalah yang besar. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem bersujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk apa? Dan menyanyikan pujian. Untuk apa? Puji-pujian bagi Tuhan Allah Yesaya dengan suara yang sangat nyaring. 20. Keesokan hari pagi-pagi mereka maju menuju gunung Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat berkata, dengar hai seluruh penduduk Yerusalem, percayalah pada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi, apalagi menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat pujian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin. Ini pada saat itu dia menghadapi musuh yang besar. 22.
Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Ketika kita memuji Tuhan, dibuat Tuhanlah masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Dan orang-orang dari kedua Seir hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang dilakukan Yosafat ketika menghadapi masalah begitu besar musuhnya? Memuji Tuhan. Siapa yang menaklukkan mereka, musuh mereka? Ya hendaknya sehingga mereka terpukul kalah. Ada kuasa Tuhan yang tidak terlihat yang memukul kalah. Ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan penyakit kita. Ada kuasa Tuhan yang menyelesaikan masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Apa yang dilakukan Yosafat? Memuji Tuhan. Kita mencontoh kehidupan dari tokoh-tokoh kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi kesulitan, memuji Tuhan. Ada kuasa yang begitu besar, ada kuasa yang tidak terlihat yang menyelesaikan setiap perkara kita. Ada contoh lagi, mau contoh lagi? Nah, boleh. Pak Imam kumpulin, tulis contoh-contoh lagi. Kenal nggak namanya Gideon? Banyak orang ya namain anaknya Yosafat, Gideon. Kenal nggak nama Gideon? Yosafat menghadapi Bani Amon dan Moab. Gideon juga sama, ya, menghadapi orang Midian, ya, penduduk asli Kanaan. Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22. Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22. 19 sampai 22. Hakim-Hakim 7 ayat. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung kemat itu pada waktu permulaan pengirian jaga tengah malam. Ketika penjaga-jaga saja boleh ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung-buyung di tangan mereka. 20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung-buyung dan memegang obor tangan kirinya dan sangkakala pada tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Meniuplah sangkakala sambil memuji-muji Tuhan. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekali mereka, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Meniup sangkakala sambil memuji Tuhan. Musuhnya bagaimana? Musuh lawan musuh berperang sendiri. Berperang sendiri musuh lawan musuh. Siapa yang bisa bikin begitu? Kuasa Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Apa yang dilakukan Gideon? Gideon berperang melawan orang Midian. Sama, musuhnya begitu besar yang dihadapi Gideon. Gideon kalau duel mungkin kalah. Daud ketika duel mungkin kalah, kata melawan Goliat yang begitu besar menegar perang. Apa yang lakukan? Meniup sangkakala, memuji nama Tuhan. Larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zera, sampai ke yang 21. Sementara kacau balau, musuh menjadi kacau balau, berteriak dan melarikan diri. 22. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Musuh-musuhnya saling berperang sendiri. Lalu larinya tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabah. Kuasa ketika kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang tidak terlihat, ada senjata roh, ada kemuliaan Tuhan. Ketika kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Dan kuasa yang keempat, kuasa yang membangkitkan sukacita dan sorak-sorai. Seringkali sulit kita untuk bersukacita, sulit kita untuk bersemangat, sulit kita untuk bisa berdiri sukacita, memberikan kita damai sukacita, memberikan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita tidak mau memuji-muji Tuhan.
Ketika kita mau memuji Tuhan, disitulah timbul sukacita yang besar. Amin. Jadi kalau mau sukacita, memuji Tuhan, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas sambil Tuhan memuji-muji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita musik silakan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi segalanya. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kuasa dalam ketika kita mau memuliakan mujizat, kuasa untuk memanggil hadirat Tuhan, kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa kita mendapatkan senjata rohani untuk menangan, dan kuasa kita untuk dapat memuliakan memuji nama Tuhan. Sebagai firman penutup, kita buka Alkitab. Ayat 103, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Kita angkat lagi pujian. Kawat Tuhan, kawat. Yang saya latihan itu pada waktu saya di panggung. Saya bukan Yesus. Ya, Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
kasih-kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan penuh dengan pujian kami Tuhan. Bukan hanya mulut kami yang menyembah, tapi perbuatan kami, kehidupan kesaksian kami sebagai Tuhan, pujian penyembahan bahwa Engkaulah Tuhan kami. Biar hidup kami ini Tuhan, melalui hidup kami, banyak jiwa berkati, jiwa selamatkan dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Apapun masalah pergumulan tantangan hadapi, kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir Tuhan, karena Engkau beserta kami. Ketika kami naikkan pujian kami, ketika kami menyalakan penyembahan kami Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin hidup kami juga harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir, berkati juga Tuhan setiap yang ambil bagian kata layanan, Yoke, Yance, Ferdi, Aldo, Rusli, dan semua Ridi, dan semua yang ambil bagian. Tuhan menyertai, Tuhan berkati Tuhan, menyertai setiap perkara mereka. Juga Tuhan setiap jemaat-jemaat yang hadir, Kau tahu setiap pergumulan mereka, Kau tahu setiap tantangan mereka, Kau tahu setiap kerinduan mereka. Tuhan yang turun tangan menyelesaikan setiap perkara mereka. Mereka akan duduk diam saja, tapi Kau yang berperan menyelesaikan setiap perkara mereka. Ajar kami terus bersama on fire Tuhan. Layakkan kami juga untuk terus ambil bagian yang dalam kerajaan Tuhan. Inilah Tuhan ujian penyembahan kami, doa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan, menguatkan kita bahwa di atas puji-pujian ada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan kita akan berdoa buat persembahan kita. Sambil kolektor, sambil kolektor. Doa Persembahan dulu baterainya. Doanya yang kamu aku yang Bukan lagi. Ini. Mari kita satu di dalam. Testimoni. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di pagi hari ini kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami ada kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan di rumah Tuhan di pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar. Biarlah dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapa, kami serahkan hamba-Mu Pastor Imam Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati di dalam pelayanan keluarga, rumah tangganya, diberkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, kami juga akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perkenalkan namanya sudah mereka tahu. Namanya siapa? Namanya. Shalom. Shalom. Nama saya Michelle. Saya mau nyanyi. Saya umurnya 12 tahun. Saya udah mau 13. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like
Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat adik kita, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, terima kasih buat hambanya, Pastor Imam Darmawan yang sudah memberkati kita luar biasa pagi hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Memang saya sudah alami berkali-kali kalau dibilang kita itu menghadapi musibah atau tantangan apapun, puji-pujian itu memang membawa kemenangan. Dan saya pribadi juga ya, sampai hari ini selalu hanya menang lewat pujian. Pagi ini firman Tuhan menguatkan lagi, saya tambah semangat lagi. Puji Tuhan. Luar biasa ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saya percaya kita sebelum masuk di dalam doa syafaat, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami menaikkan syukur kami, karena kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahwa hari-hari ini Tuhan, kalau kami Tuhan tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan, pasti kami akan kalah dalam segala hal. Karena kami tahu bahwa iblis tahu firman Tuhan, iblis tahu berdoa, tetapi iblis tidak tahu memuji Tuhan. Sehingga ketika kami mengangkat puji-pujian Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menang, sebagaimana Tuhan nabi-nabi-Mu Tuhan yang Engkau sudah catat, baik itu Daud, bahkan juga menghadapi Saul atau juga Goliat, bahkan juga semua Gideon dan semua Tuhan nabi yang sudah tercatat di dalam firman-Mu itu, semua Tuhan itu juga yang kami alami dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Tuhan, kuatkan, teguhkan kami semua yang hadir pagi hari ini Bapa, di mana Tuhan Engkau Tuhan tahu persis setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, baik masalah sakit penyakit atau juga Tuhan masalah pergumulan ekonomi, atau juga Tuhan masalah keluarga, masalah anak atau cucu, menantu, mertua, kami tidak tahu Tuhan. Tapi Bapa, pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menjawab kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap kuat teguh hanya melalui doa dan pujian. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan urapan baru Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan sudah membuka rahasia kebenaran-Mu melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai